Halo guys, welcome back again with Sarjana Pintu. Gimana kabar kalian hari ini? Ku harap kabar kalian senantiasa baik-baik saja ya. Amin. Seperti biasa, gue akan nemenin siang kalian dengan membahas film yang mantap abis. Kali ini gue akan membahas film The King of the Street yang dirilis pada tahun 2012. Film bergenre action ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Feng yang ingin berubah dari kehidupan masa lalunya sebagai raja petarung jalanan. Kehidupan yang kelam di masa lalu membuatnya kehilangan masa muda dikarenakan ia secara tak sengaja membunuh lawannya di dalam pertarungan sehingga ia harus dipenjara selama 8 tahun. Namun di saat ia ingin berubah, keadaan seakan memaksa ia untuk bertarung kembali, di mana panti asuhan yang ia tempati sedang dalam ancaman seorang pengusaha besar yang ingin mengambil alih tempat tersebut. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Pintu cuy. Lalu bagaimanakah perjuangan Feng menghadapi kelompok tersebut? Gak usah berlama-lama lagi karena gue tahu kalian semua butuh asupan perfilman. Segera atur posisi rebahan terbaik kalian, simetriskan celana dalam, ambil kancut tetangga, dan cekicot. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pemuda bernama Feng yang sedang bertarung di sebuah lapangan basket. Dengan mudahnya Feng bisa mengalahkan sekitar 20 orang di sana. Hal itu sama seperti gelar yang disandangnya, yaitu sebagai raja petarung jalanan. Namun seketika semua itu terhenti saat ia secara tak sengaja membunuh satu lawannya. Akibat dari kejadian itu, ia harus mendekam di penjara selama 8 tahun cuy. Lalu scene berpindah di mana kita diperlihatkan adegan 8 tahun kemudian. Feng telah bebas dari hukuman dan ia ingin memulai lembaran yang baru. Sang polisi memberitahu kalau musuh yang ia bunuh adalah seorang yatim piatu. Tapi dia masih mempunyai seorang nenek bernama Ling yang berjualan di pinggir jalan. Sang polisi menyarankannya agar sesekali mampir untuk membantu nenek Ling tersebut. Kemudian Feng menuju rumah salah satu anak buahnya yang bernama Kai. Setelah sampai di rumah Kai, sang istri menunjukkan sikap tak ramah karena mengetahui Feng adalah seorang mantan narapidana. Mengetahui hal itu, Feng pun merasa tidak enak dan memutuskan pergi meninggalkan rumah anak buahnya cuy. Scene kemudian berpindah yang memperlihatkan seorang gadis bernama Yi sedang mengejar seorang pencuri. Namun saat di sebuah lorong, Yi malah dijebak dan dihajar hingga pingsan. Setelah tersadar, ia melihat Feng telah menolongnya. Mengetahui Yi telah tersadar, Feng pun segera pergi untuk meninggalkannya. Kemudian kita akan diperlihatkan Bobo dan Suai yang sedang menaikkan sebuah sofa. Akibat kecerobohannya, anak sang mandor hampir saja tertimpa sofa tersebut. Namun sebuah keberuntungan pun terjadi, di mana Feng datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan anak sang mandor tersebut. Setelah itu Feng pun diberikan pekerjaan dan sebuah tempat tinggal. Di keesokan harinya, ia, Suai, dan Bobo tengah mengirim barang ke sebuah panti asuhan. Bobo secara tak sengaja menjatuhkan sebuah layar komputer hingga pecah. Karena tidak ingin disalahkan, ia akhirnya mensabotase hal tersebut seakan-akan Fenglah pelakunya. Namun saat ia dituduh, datanglah Yi yang membela Feng dan mengatakan hal yang sebenarnya. Setelah kejadian itu, Feng dan Yi pun akhirnya menjadi semakin dekat. Lalu scene berbeda lagi memperlihatkan Bobo dan Suai tengah disandra di sebuah bar. Ia menelpon Feng untuk meminta bantuan. Sesampainya di bar tersebut, sang preman meminta sejumlah uang. Namun Feng menjawab bahwa ia tidak mempunyai uang. Seketika itu juga kedua tersebut memukul kepala Feng hingga berdarah.
Namun Feng hanya diam dan meminta agar temannya bisa dibebaskan. Sang ketua pun mencoba untuk memukul Feng kembali dengan sebuah botol. Feng dengan cepat merespon dan menendang ketua tersebut hingga terjatuh cuy. Botol yang dipegangnya tadi kemudian dipecahkan Feng hanya dengan cara digenggam saja. Melihat hal tersebut, sang ketua langsung ketakutan kemudian membebaskan Bubu dan Suai. Setelah itu Feng teringat tentang ayahnya dahulu, di mana waktu Feng masih muda dulu selalu membantah jika diberikan nasihat oleh sang ayah. Akhirnya sekarang ia hanya bisa menyesali apa yang telah terjadi saat ini. Jujur, gue sendiri sering melakukan hal seperti itu. Maka dari itu gue saranin ke kalian agar selalu mendengarkan ucapan dari orang tua kalian. Meskipun itu terdengar membosankan dan tidak berguna, wejangan dari orang tua adalah hal positif yang selalu diberikan kepada anaknya. Di sisi lain, pemilik panti asuhan yang bernama Chow tengah diancam oleh sekelompok preman suruhan Li di kantornya. Sang preman mengancam jika Chow tak segera menjual tanah kepada bosnya, sang preman tak segan-segan akan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan tanah yang ia inginkan. Di malam harinya, Feng bertemu dengan sahabat karibnya yaitu Ahai di sebuah rumah makan. Dalam pertemuan tersebut, Ahai mengajak Feng untuk bergabung dan kembali ke dunia kriminal. Namun Feng dengan halus menolak bahwa ia ingin hidup damai dan melupakan semua yang telah terjadi di masa lalunya. Ahai akhirnya cuma bisa pasrah dan melanjutkan makan malam mereka. Namun ketika hendak pulang, Feng tak sengaja bertemu dengan ayahnya. Sang ayah nampak masih sangat marah dan pergi meninggalkan Feng begitu saja. Di keesokan paginya, Nenek Ling berurusan dengan polisi akibat berjualan di area terlarang. Feng pun datang dan menyelesaikan urusan tersebut. Namun ketika kembali ke panti asuhan, ia melihat Chow dihajar oleh sekelompok preman. Dengan terpaksa, akhirnya ia menghadapi preman tersebut dan mengalahkannya dengan sangat mudah. Akibat dari kejadian itu, Feng dikeroyok puluhan teman preman tadi di sebuah parkiran. Meskipun sedikit terkena senjata tajam, Feng bisa mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Kejadian tersebut mengakibatkan Li marah dan menculik salah satu anak dari panti asuhan. Beruntung kejadian itu diketahui oleh Feng sehingga anak tersebut berhasil ia selamatkan. Karena sudah muak dengan hasil kerja anak buahnya, Li pergi menemui Chow secara langsung dan menawarkan kembali untuk membeli tanah tersebut. Namun Chow tetap pada pendiriannya, yaitu tidak menjual tanah tersebut. Saat situasi memanas, secara tiba-tiba datanglah Feng yang menghajar anak buah Li. Feng kemudian menawarkan sebuah pertarungan, di mana jika ia kalah maka ia tak akan mengganggu panti asuhan tersebut. Malam harinya Feng pun mendatangi tempat Li sendirian. Ini semua karena ia ingin urusan atau masalah ini segera bisa terselesaikan. Dengan mudahnya Feng mengalahkan anak buah terbaik Li. Namun ia seketika terdiam karena melihat Ahai sebagai musuhnya. Ia tak melawan sama sekali pada serangan Ahai. Dikarenakan sama-sama saling setia kawan, Ahai dan Feng pun tak jadi bertarung. Seketika itu juga mereka pun beranjak pulang. Di sana Ahai menganjurkan Feng untuk meninggalkan kota agar tak terjadi masalah-masalah lagi. Feng akhirnya memutuskan untuk pergi agar panti asuhan tidak terkena masalah. Belum sempat bernafas lega, anak buah Li terus-menerus mengganggu Feng bahkan orang-orang terdekatnya. Para preman tersebut menghajar ayah Feng hingga babak belur. Beruntungnya ia datang di lokasi itu tepat waktu. Tak sampai di situ juga, saat ia berada di tempat jualan Nenek Ling, tiba-tiba datanglah mobil yang akan menabrak mereka. Beruntungnya Feng berhasil menghindar, sementara Nenek Ling hanya jatuh pingsan. Di sisi lain, Chow juga diculik oleh anak buah Li. Karena kesabaran Feng sudah habis, ia akhirnya memutuskan untuk mendatangi markas Li sendirian untuk membebaskan Chow. Satu persatu anak buah Li dikalahkan oleh Feng dengan sangat mudah. Ketika Feng hendak membebaskan Chow, datanglah Li dengan menodongkan senjata ke arah mereka.
Feng tertembak, namun kemudian ia mendekat kepada Li dan mengarahkan tembakan ke diri Li sendiri. Singkat cerita, setelah tersadar, Feng berada di sebuah rumah sakit. Di sana ia ditemani oleh Yi yang setia merawatnya hingga sembuh. Pihak kepolisian juga sudah mengambil alih kasus sengketa tanah panti asuhan tersebut. Dan akhirnya film pun tamat cuy. Ending yang keren abis. Jadi film ini menurut gue pribadi sangat keren sekali, dimana perpaduan antara pemeran di film tersebut dapat merangsang jiwa muda gue seperti dahulu kala. Jadi gue menyarankan kepada kalian semua untuk menonton film ini secara utuh dengan cara klik link yang tersedia di kolom deskripsi di bawah cuy. Jadi begitulah alur cerita dari film The King of the Street kali ini. Pesan dan kesan yang terkandung di film ini ialah berhati-hatilah dalam setiap mengambil keputusan, karena keputusanmu menentukan masa depanmu. Selalu dengarkan nasihat yang diberikan orang tua, kakak, bahkan guru kalian, karena itu akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kalian cuy. Terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton film ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Bento. Akhir kata gue pamit, salam Bento untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.